Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahana 'an ittiba'il hawa li'anna al-hawa yudhillu sahibahu 'anil huda. Innal huda hudallahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah zuhur rahimakumullah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang dan cinta kepadanya yang selalu mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah, insya Allah besok bertepatan dengan 27 Rajab, sekaligus bagi kita umat Islam membaca kembali sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang pendek ini kita akan coba membahas ada beberapa tujuan kenapa Allah mengisra dan mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah untuk menghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya beliau menghadapi perjuangan yang sangat berat, dakwahnya yang selalu dihalang-halangi, malah banyak bermacam tawaran. Kalau dia Muhammad mau berhenti, dia akan kasih, mereka akan kasih berupa jabatan atau wanita cantik ataupun harta benda. Tapi Nabi tidak mau, karena memang pada zaman Nabi itu juga sudah terjadi sogok menyogok itu. Malah orang Yahudi juga pernah menyogok Nabi dalam rangka bagaimana negosiasi pajak orang Yahudi itu dikurangi. Karena itu tidak tembus, Nabi pernah disingkirkan dan macam-macam. Di samping perjuangan yang berat, meninggal backing orang yang mendukung belakang secara finansial, istrinya sendiri Siti Khadijah, dan backing fisiknya di belakang adalah pamannya Abu Talib. Ini adalah suatu hal yang sangat berat dialami oleh Nabi. Bagaimana supaya hati Nabi itu bisa tenang? Maka dihibur oleh Allah, di Isra dan di Mi'rajkan dia. Apa maknanya? Kita dalam berjuang tentu banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Kita tidak boleh terpaku menghadapi kesulitan, tapi juga kita harus pandai menghibur diri kita, cari langkah supaya bagaimana supaya kita stres dalam hidup, dalam berjuang itu. Yang kedua adalah linuriyahu min ayatina. Allah sengaja mengisra dan memi'rajkan Nabi kita itu adalah supaya dia bisa memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesarannya. Allah angkat ke langit
ke Sidratul Muntaha, laqad rahau min hayatil kubra. Allah perlihatkan tanda-tanda yang besar dari Allah itu, sehingga Nabi Muhammad betul-betul sadar tentang bagaimana kekuasaan Allah, keagungan Allah. Yang ketiga adalah Allah perlihatkan dan Nabi merasakan bagaimana nikmatnya surga dan bagaimana pahitnya neraka. Allah perlihatkan kepada Nabi, Allah buktikan kepada Nabi bahwa surga itu betul-betul nikmat, dan Allah perlihatkan kepada Nabi bahwa neraka itu betul-betul kejam. Apa tujuannya? Supaya Nabi betul-betul yakin inilah muara akhir kehidupan manusia di muka bumi. Maka dia akan dimasukkan ke dua muara, surga atau neraka. In khairan fa khairun, andai kata dia baik, tentu Allah akan balasi dengan baik berupa surga. Wa in syarran fa syarrun, andai kata dia jahat, maka Allah pasti akan membalasi dengan yang buruk. Yang keempat, Allah perlakukan Isra dan Mi'raj kepada Nabi itu adalah Allah akan perintahkan kepada beliau namanya salat 5 waktu yang harus dikerjakan. Salat itu sengaja Allah turunkan, Allah panggil Nabi Muhammad itu ke atas. Ini adalah menunjukkan bagaimana keagungan salat. Bukan perintah salat di muka bumi, tapi adalah waktu Nabi melakukan Mi'raj itu. Kenapa? Karena memang salat itu adalah tiang utama dalam Islam. Salat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar, seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 45, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Salat seseorang itu sudah bisa dipastikan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Begitulah besarnya, begitulah kehebatannya salat itu. Maka diterima oleh Nabi waktu beliau dimi'rajkan oleh Allah. Tentu muncul pertanyaan, kenapa banyak orang salat tapi masih akhlaknya jelek, masih banyak perbuatan-perbuatan maksiat, dosa yang dia lakukan? Itu bukan salat yang salah, tapi pelaksanaannya mengerjakan salat yang tidak tepat. Disinilah jadi momok bagi kita umat Islam. Orang-orang yang salatnya yang tidak benar dijadikan semacam alat bagi orang lain untuk menjatuhkan Islam itu. Si Anu itu salat tapi perbuatannya itu. Dia puasa tapi kerjanya tidak benar. Hamba Allah. Apa sebabnya? Karena barangkali pelaksana salat itu yang tidak benar. Kemudian yang kelima, tujuan Allah adalah untuk menguji iman seseorang. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah dalam rangka menguji sejauh mana imannya seorang itu. Setelah Nabi selesai Isra dan Mi'raj, pagi hari dia bermenung, bagaimana cara menyampaikan ini sama umat. Dalam pikiran Nabi, pasti umat tidak percaya. Masa
semalam, malah tidak sampai 1 malam kita Isra dan Mi'raj. Ini susah untuk menyampaikannya. Melihat yang seperti itu, Abu Lahab ambil inisiatif. Muhammad, apa yang kamu lakukan? Kok minumnya seperti ini? Apa yang terjadi semalam? Ya, memang saya ada yang saya sampaikan kepada umat, tapi susah menyampaikannya. Barangkali banyak yang tidak percaya. Ya, sampaikanlah. Lalu Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwa dia mengatakan bahwa saya sudah melakukan di Isra dan di Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, malah sampai ke Raf-Raf. Setelah itu baru saya turun ke muka bumi. Mendengarkan seperti itu, nampaknya ada 3 tipikal manusia yang menyikapi kata-kata Nabi itu. Yang pertama Abu Bakar. Dia katakan kalau memang Muhammad yang mengatakan itu, ya saya lebih dari itu pun saya percaya. Jadi Abu Bakar Siddiq lah yang pertama kali yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu, sehingga beliau digelari dengan As-Siddiq. Yang kedua adalah tipikalnya Abu Lahab. Abu Lahab langsung menolak, menantang apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu. Kenapa? Karena dalam pikiran Abu Lahab tidak mungkin, tidak logis. Maka dia tolak mentah-mentah, karena memang tidak logis, tidak bisa dicerna dengan akal pikiran. Hamba Allah, memang Isra dan Mi'raj tidak bisa dijangkau dengan akal, karena ini adalah peristiwa, masalahnya masalah agama. Tidak semua ajaran agama itu bisa dicerna dengan akal. Contoh yang sangat simpel, batal wuduk kita karena buang angin. Kalau logikanya kan cukup kita bersuci saja, di mana keluar angin, kemudian kita basuh, cukup. Logikanya seperti itu. Ternyata tidak. Kalau kita buang angin kering, itu kalau umpamanya tidak kita basuh itu karena dia tak masih suci, tidak apa-apa, kita langsung saja berwudu. Ini tidak logis. Ya tidak, itulah agama. La yu'qalu maknahu. Agama itu tidak bisa dicerna oleh akal pikiran manusia. Jadi kalau ada orang yang menentang tentang agama karena dia pikirkan agama itu bisa semuanya dicerna dengan akal, ternyata tidak. Orang yang menghubungkan semuanya itu agama itu dicerna dengan akal, tidak. Tapi agama itu adalah akal, sesuai dengan akal. Tapi tidak semua ajaran agama itu bisa dicerna dengan akal pikiran. Yang ketiga adalah tipenya Ibnu Muljam. Dia adalah bagaikan Abu Hitam. Abu Hitam, Abu itu lembut, tapi dia penuh dengan kotoran-kotoran. Itulah Ibnu Muljam. Beliau itu kelihatannya saleh, banyak dia mengikuti Rasulullah, tampangnya kelihatannya saleh, beribadah, tetapi di balik itu penuh dengan kemunafikan. Tampangnya taat, kelihatannya adem, bagus, tapi dia adalah musuh. Dialah yang menskenariokan bagaimana membunuh Ali bin Abi Thalib. Padahal kelihatannya adalah orang yang taat, tapi ternyata tidak. Inilah yang dikatakan dalam agama kita munafik. Ini lebih berbahaya daripada Abu Lahab.
Abu Lahab jelas terang-terangan, jelas dia itu musuh. Tapi Ibnu Muljam, orang mengatakan dia tidak musuh, tapi rupanya sangat membahayakan. Apa maknanya? Kita juga harus hati-hati. Belum tentu kita lihat orang tampangnya baik benar, mana tahu di balik itu ada rahasia kejahatan-kejahatan yang akan dia lakukan terhadap kita. Belum tentu orang yang beragama Islam itu teman, karena Islamnya barangkali lemah imannya, bisa saja dia jadi lawan. Berapa banyak orang yang mendiskreditkan ajaran Islam, mengatakan Islam itu, Al-Quran itu tidak zamannya lagi sekarang untuk diperpegang. Dalam kehidupan berbangsa bernegara tidak bisa diperlakukan Al-Quran, sudah ketinggalan zaman. Na'udzubillah min dzalik. Padahal agama kita adalah menganjurkan kehidupan kita selamat dunia, selamat akhirat adalah dibimbing oleh agama itu sendiri. Jamaah zuhur rahimakumullah, mudah-mudahan kajian yang ringkas ini berfaedah untuk kita semua. Banyak maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La